Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa, memiliki Allah yang baik, yang memberikan kasih luar biasa buat setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu sungguh besar buat kami. Engkau Allah
yang baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biarlah segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala pengagungan kami hanya bagimu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kasih yang luar biasa. Kami boleh rasakan sampai hari ini. Buat pengorbananmu, buat berkat anugerahmu Tuhan, yang kami boleh rasakan sampai hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Bapak, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kita boleh merasakan kasih Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Tuhan. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang sungguh luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa Engkau Tuhan Allah yang terbesar. Yesus Kristus Tuhan, Kau pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus yang pemilik kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu, yang berikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan yang melawas setiap kami para jemaat-Mu. Haleluya. Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Haleluya, hanya Engkau saja Tuhan, Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami percaya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau Yesus, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau rela mengorbankan putramu yang tunggal, mati di kayu salib bukut bagi kami Tuhan. Orang yang berdosa, Kau rela mati bagi kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan, dan bukan saja mendengarkan, melainkan melakukan seluruh kehendak-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Silahkan duduk saudara. Makarios. Berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan berjudul Kuasa Darah Yesus. Kita mau belajar bersama-sama pagi ini. Betapa luar biasa kuasa darah Yesus. Penginjil yang terkenal Billy Graham pernah berkisah demikian. Ketika dia begitu luar biasa dalam pelayanannya dengan penuh kuasa, dia katakan pernah didatangi oleh seorang profesor muda. Dan profesor itu, terima kasih. Dan profesor itu berkata kepadanya, Pendeta Billy, engkau sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Ya, your preaching is powerful. Tetapi dia katakan, tolong jangan terlalu banyak berbicara tentang darah. Orang gak senang mendengar. Apa yang dikatakan oleh Billy Graham? Dia tersenyum dan dia berkata, sorry, saya akan justru lebih banyak berkhotbah tentang darah. Saudara, darah itu sangat berkuasa, baik. Apalagi kuasa darah Yesus. Kita renungkan darah di dalam tubuh kita betapa bermanfaat. Gak mungkin lah kita hidup. Kalau sampai kehabisan darah gak mungkin. Betapa pentingnya darah. Mari kita belajar di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Fatsal yang ke-12. Ayat yang ke-13. Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku, ya huruf besar, aku Allah, akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Di dalam bahasa Inggris saudara dikatakan, when I see the blood, I will pass over you. Pass over. Passover itu adalah bahasa Inggris untuk kata Paskah. Jadi Paskah itu Passover. Melewati rumah-rumahmu. Ya, yang ada tanda darah. Di mana ada tanda darah di kedua abang pintu dan di dalam pintu. Ya, maka aku akan lewat. Tidak masuk. Gak ada kematian di dalam rumah itu. Penting, tanda darah. I will pass over you. Aku akan melewatimu. Saudara, sebelum saya lanjutkan, berbicara tentang darah ini, ya, yang begitu berkuasa, saya akan mengkisahkan kepada saudara sebuah kisah nyata yang saya baca. Ya. Judulnya adalah The House at the Corner in Rotterdam. Rumah di sudut jalannya. Di Rotterdam, Belanda. Ya. Dikatakan demikian saudara. Pada zaman Nazi, maka tentara Jerman sengaja masuk ke dalam Belanda, ke kota Belanda, ke Rotterdam dan membunuh semua orang yang ada di kota itu. Nah, ada satu keluarga di Rotterdam ini, ketika dia mendengar derap langkah tentara Jerman yang sudah datang ke kotanya untuk membunuh setiap orang di dalam rumah-rumah tersebut, maka keluarga ini, bapak rumah tangga dan seluruh keluarga, menyembelih 2 ekor domba, darahnya disapu keluar melewati pintu depan.
Di bawah pintu depan dia sapu keluar. Nah, begitu tentara Jerman melihat darah yang mengalir keluar dari pintu depan itu, mereka berkata kepada sesama temannya, "Oh, nggak usah. Kawan-kawan kita sedang bekerja di dalam rumah itu. Mereka sedang membunuh orang-orang dalam rumah itu. Mari kita melewati saja. Pass over." Ya. Lewat, langsung mereka lewat rumah itu, masuk ke rumah tetangganya yang di sebelah kiri. Membunuh keluarga-keluarga di situ. Berarti saudara, karena darah yang mengalir keluar dari pintu depan, keluarga ini selamat. Ya. Kuasa darah Yesus. Darah domba saja menyelamatkan satu keluarga. Apalagi darah Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kita memiliki darah yang berkuasa. Darah anak domba Allah. Sekarang mari kita baca. Di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-6. Ayat 53 sampai ayat 55. Yohanes 6 ayat 53 terlebih dahulu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia," saya garis bawahi, kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Saya garis bawahi, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Saya garis bawahi kata kekal. Dan aku, huruf besar, akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara melihat betapa pentingnya daging dan darah tubuh Yesus. Sebentar kita akan minum perjamuan kudus. Saudara, kita tidak sekedar minum begitu saja. Ya. Kita menikmati kuasa dari tubuh dan darah Kristus ini. Sekarang kita lanjutkan membaca di dalam kitab Ibrani. Pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Mari renungkan kuasa darah Yesus yang sebentar kita nikmati. Tidak sembarang saja kita menikmati. Tidak begitu saja. Luar biasa. Ya. Tidak heran saudara, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak
domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Darah Yesus itu tidak bercacat, saudara. Tidak bernoda. Ya, tidak ada cacatnya. Saya pernah harus tambah darah waktu sakit, HB turun. Waduh, setengah mati cari darah. Karena O negatif. Tunggu lama di rumah sakit untuk dapatkan darah O negatif. Betapa penting darah itu. Ya, supaya bisa menambahkan HB-nya naik. Mari kita renungkan sekarang darah Yesus yang begitu berkuasa, saudara. Yang sebentar akan kita nikmati. Baik, sekarang lanjut. Pada Yohanes 6 ayat 56 dan 57. Barang siapa makan dagingku, huruf besarku, Yesus yang berkata, dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara, hidup karena Yesus. Yesus yang membuat kita boleh memiliki hidup. Luar biasa. Ya, kasih Yesus. Sekarang Yesus lanjutkan dengan berkata demikian. Firman yang ku katakan kepadamu itu adalah hidup. Kehidupan rohku adalah karena darahnya. Saudara, kehidupan kita ini adalah karena darahnya. Tapi luar biasa. Ya, darah Kristus. Karena darah Yesus, jadi roh kita ini hidup karena darah. Saya ingat ketika mula pertama Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Dari tanah liat, mereka tergeletak begitu saja. Gak ada nafas. Dan dikatakan di dalam kitab Kejadian, Allah menghembuskan rohnya ke dalam lubang hidung Adam. Setelah Allah menghembuskan rohnya, Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi kita hidup ini oleh karena ini, saudara, roh Allah. Saya boleh hidup sekarang. Sampai sekian tua ini. Karena darah Yesus. Kuasa darah Yesus yang ada di dalam diriku. Baik, sekarang kita lanjutkan. Mari kita baca. Di dalam 1 Petrus. Pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat yang keempat. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, perhatikan kata telah menganugerahkan kepada kita, segala sesuatu. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya garis bawahi. Ya, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kudus. Ya. Oleh pengenalan kita akan Dia, yaitu Allah. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah, saya garis bawahi kata telah. Ia itu Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kodrat ilahi. Saya baca dalam bahasa Inggris dipakai kata divine nature. Sifat ilahi. Sifat Allah. Ya. Sifat Allah.
Diberikan kepada kita. Jadi kita sebagai anak-anak Allah harus memiliki sifat Allah. Tidak mungkin kita memiliki sifat iblis, bertolak belakang. Ya. Iblis jahat, iblis suka membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Berbeda darah Yesus yang ada di dalam kita. Kita memiliki sifat-sifat Allah. Perhatikan sekarang sifat-sifatmu setiap hari. Bagaimana? Lemah lembut, penuh kasih, atau setiap hari marah-marah, ribut terus, tidak ada berhentinya, tidak ada damai sejahtera di dalam rumah tangga. Bukan begitu. Rumah tangga penuh damai sejahtera, karena kasih yang mengalir, kasih yang memerintah. Itu seharusnya saudara, karena kita memiliki sifat ilahi. Sifat-sifat Allah yang penuh dengan kasih. Sekarang, mari kita baca di dalam kitab Ibrani. Pasal yang ke-9, ayat yang ke-12. Ibrani 9, ayat 12. Dan ia, Yesus, telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bahasa Inggris memakai kata masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal. Ayat 12 tadi mengatakan Yesus masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Tahukah saudara, di zaman lalu, zaman Musa dulu, hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Itu pun hanya 1 kali 1 tahun. Coba bayangkan. 1 kali 1 tahun imam besar saja. Gak sembarangan imam besar. Boleh masuk. Membawa darah binatang. Darah domba, darah lembu. Begitu. Ya, untuk apa? Pengampunan dosa. Bangsa Israel berdosa langsung darah dipercikan. Pengampunan dosa 1 tahun 1 kali. Tapi Yesus langsung masuk ke dalam ruang maha kudus. Tidak membawa darah binatang. Tapi bawa darahnya sendiri. Coba renungkan saudara. Betapa besar kasihnya bagi kita. Yesus membawa darahnya sendiri. Masuk ke dalam ruang yang maha kudus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Menguduskan saudara dan saya. Ada kita benar-benar menjadi anak-anak Allah. Yang dikuduskan, yang memiliki sifat Allah. Luar biasa. Ya. Tidak ada saudara, orang yang berani langsung masuk ke dalam ruang maha kudus. Enggak ada, imam aja mesti hati-hati. Tahun sekali itu pun harus hati-hati. Kalau dia tidak hati-hati, enggak menurut sesuai dengan perintah Allah, tahukah saudara, dia langsung mati. Mati. Jadi orang-orang yang di luar yang nunggu dia, mereka langsung menunggu dengan ya hati yang bagaimana. Waduh, jangan sampai imam besar itu mati. Harus hati-hati, tidak sembarangan. Yesus langsung masuk dengan darahnya sendiri. Untuk kita semua, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, tidak heran. Kita baca di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai.
It is finished. Dia sudah sampai di garis finish. Bukan garis awal itu gampang. Semua orang bisa langsung lari, tapi garis finish itu belum tentu. Tidak heran Rasul Paulus berkata, aku telah mencapai garis finish. Aku telah mengakhiri pertandingan iman. Ini penting saudara. Sampai di garis finish. Banyak anak Tuhan berhenti di tengah jalan. Begitu rasa berat, berhenti. Tidak lagi meneruskan. Tidak bisa. Kita harus sampai di garis finish. Seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan iman. Kita ada di dalam pertandingan, saudara. Mari jalan terus. Berlari terus. Sampai tiba di garis finish. Saudara, ketika Yesus berkata, it is finished, langsung dia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus yang menyerahkan nyawa. Bukan dicabut nyawanya, ditikam, dibunuh, no. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Tidak heran di dalam Injil Yohanes 10, Yesus sendiri berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ayat selanjutnya berkata, tidak ada seorang pun yang merampas atau mencabut nyawaku. Aku yang menyerahkan nyawa. I lay down my spirit. Aku yang menyerahkan nyawa. Renungkan mari saudara. Sepanjang khotbah ini renungkan betapa luar biasa. Yesus yang kita sembah. Makanya mari kita setia berbakti. Mari kita mengasihi dia. Mari kita hidup berhati-hati untuk tidak menyakiti hati Yesus. Oh Tuhan Yesus, betapa baik Engkau. Betapa baik Engkau bagi aku. Luar biasa. Ya. Yohanes 17 ayat 14. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Saya akan bacakan bagi saudara sekarang. Sebuah ayat ya, yang terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau, huruf besar, di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus sebelum disalib, Yesus sempat berdoa ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 17 yang disebut judulnya saja doa agung. Ya, doa yang luar biasa dari Yesus sebelum dia naik ke kayu salib. 18 langsung dia sudah ditangkap menghadap tanggal 19 Yohanes 19 bicara tentang kematian Yesus. Sebelum dia mati, dia berdoa, dia bilang, Bapak, aku sudah menyelesaikan tugas yang Bapak berikan kepada aku. Aku sudah menyelesaikan. Mari saudara, bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan saya? Sudahkah saya menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan pada saya? Saya masuk sekolah Alkitab umur 17 tahun. Saya melayani di situ. Dan saya bersyukur sampai sekarang saya masih boleh melayani. Duduk di meja tulis. Sampai detik ini, saudara. Saya menyukai, saya suka. Saudara, mari kita dengan setia melayani Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia yang sudah melakukan yang terbaik bagi kita. Baik, saudara. Saya sudah bacakan bagi saudara. Yohanes 17 ayat 14. Yang merupakan doa agung Yesus. Sekarang yang terakhir. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga
berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Ayat 12, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Siapa mereka ini? Orang-orang yang kudus, saudara dan saya. Mengalahkan Dia. Siapa dia? Iblis. Yang setiap hari menuduh kita di hadapan Allah. Saudara ingat kisah Ayub? Ya, Ayub pun diuji. Iblis setiap hari menuduh saudara dan saya di hadapan Allah. Ya. Tetapi iblis dilemparkan oleh darah anak domba Allah. Betapa pentingnya darah anak domba. Saudara, yang sebentar lagi kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Memberi kita kekuatan. Memberi kita kemenangan. Iblis si penuduh segala saudara dilemparkan ke dalam jurang maut. Oleh apa? Darah anak domba. Kita bisa mengalahkan iblis hanya dengan darah anak domba. Oh, makin hari iblis akan makin lama menuduh saudara, mengganggu saudara. Tapi jangan saudara mundur. Tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Karena Dia mengasihi saudara. Dan Dia akan memberkati saudara. Terpujilah nama Tuhan. Saya mengakhiri dengan sebuah kisah nyata lagi. Judulnya adalah The Highland Mother Who Died for Her Son. Seorang ibu janda yang tinggal di Skotlandia, Inggris. Janda yang miskin. Hanya mempunyai satu anak masih kecil. Ya, umur kurang lebih 6 tahun. Ketika dia ingin mengunjungi keluarganya yang tinggalnya di balik gunung itu. Di tengah jalan, belum sampai di rumah keluarganya. Tiba-tiba datang badai salju. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia buka pakaiannya, bajunya, semua. Dia tutup bayinya dengan bajunya itu. Dan dia terlungkup di atas bayinya itu. Sepanjang malam. Tahukah saudara, keesokan harinya orang menemukan ibu ini mati kaku karena kedinginan. Tapi anak ini hidup. Mereka mengambil anak ini, menyelamatkan, taruh di rumah panti asuhan. Dan dikisahkan anak ini menjadi besar. Jadi seorang pemuda. Pada satu ketika anak ini berjalan melewati sebuah gereja. Dia mendengar jemaat menyanyikan kisah puji-pujian. Dia tertarik. Dia masuk ke dalam gereja itu, dia duduk di belakang. Dan dia mendengarkan pendeta berkhotbah. Pendeta itu masih muda, baru ditugaskan di tempat itu. Dan pendeta itu tiba-tiba berkhotbah dan bersaksi tentang ibu janda ini yang begitu mengasihi putranya dan rela mati untuk putranya. Karena ayahnya sering mengisahkan tentang hal ini. Sebab ayah dari pendeta ini yang melaksanakan upacara pemakaman dari janda itu. Yang meninggal karena mengasihi anaknya. Apa yang terjadi? Selesai ibadah. Anak ini yang sudah jadi pemuda, dia datang kepada pendeta. Dia bilang, Bapak pendeta, sayalah anak itu yang diselamatkan oleh ibu saya. Sekian tahun saya selalu hanya mengingat kasih sayang dari ibu saya. Saya belum pernah mendengar tentang kasih Allah yang begitu mengasihi dunia. Bapak pendeta, saya mau menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya mau menjadi pengikut Yesus. Dan dia menyerahkan hidupnya
kepada Tuhan. Begitu indah, saudara. Renungkan kisah ini, renungkan kasih Allah bagi saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan yang kudus. Siapkan hati saudara. Tubuh dan darah Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saya minta kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Bapa, inilah sepotong daging-Mu, Yesus, yang dirobek-robek untuk kami. Bukan sekedar roti yang ada di tangan kami, tetapi sepotong dari daging-Mu sendiri yang dirobek-robek bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, saat kami makan roti ini, kehidupan-Mu mengalir masuk ke dalam tubuh kami, dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, makanlah bersama-sama. Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk daging-Mu yang dirobek bagi kami. Dan firman-Mu berkata, oleh bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala penyakit lenyap oleh bilur. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Kami yakin dan percaya segala sakit penyakit kami sudah sembuh, karena oleh bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Kini kami mengangkat cawan di tangan kanan kami dengan ucapan syukur kepada-Mu. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu yang berkata, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap berkat dan memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian yang sudah ditumpahkan untuk banyak orang menjadi untuk keampunan dosa mereka. Terima kasih. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Tidak ada lagi yang sakit di antara sidang jemaat-Mu Tuhan. Masing-masing dikuatkan oleh tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Segala penyakit lenyap di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya
Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.